Praktek Mandiri Mapel SKI tentang Geografi Sunan Ampel dan Perjalanan Sunan Ampel ke Nusantara. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir di Champa tahun 1401 Masehi, yaitu sebuah kerajaan Islam di Kamboja yang saat ini merupakan bagian dari Vietnam. Sunan Ampel memiliki nama asli Sayyid Ali Rahmatullah. Namun setelah pindah ke Jawa Timur, masyarakat memanggilnya dengan nama Raden Rahmat. Sedangkan sebutan Sunan merupakan gelar kewaliannya. Dan nama Ampel dinisbatkan kepada tempat tinggalnya, yaitu daerah Ampel Delta, yang sekarang merupakan wilayah atau bagian dari Surabaya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah keturunan dari warga ulama dan bangsawan. Beliau merupakan putra tertua dari pasangan Syekh Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi atau Maulana Malik Ibrahim dengan istrinya Diah Chandra Wulan. Ayah Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Gresik, adalah putra dari seorang ulama Samarkand Pakistan yang bernama Syekh Jamaluddin Kubro. Ibunya adalah putri kerajaan Champa yang merupakan adik dari Dewi Dwarawati, istri Raja Majapahit, dan putra Wijaya Limo. Dengan demikian, Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan keponakan dari Ratu Majapahit dan tergolong sebagai putra kerajaan atau bangsawan kerajaan, dan pada waktu beliau juga mendapatkan gelar Radian yang artinya tuanku atau yang disebut dengan kata Raden. Perjalanan Sunan Ampel ke Nusantara. Beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama dengan adiknya yang bernama Sayyid Ali Murtado. Dalam perjalanannya ke Nusantara, sebelum sampai ke Jawa, beliau singgah ke Palembang dan menetap di sana selama 3 tahun. Sekaligus untuk menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Dalam dakwahnya tersebut, beliau berhasil mengislamkan Adipati Palembang yang bernama Arya Damar. Setelah 3 tahun di Palembang, Sunan Ampel melanjutkan perjalanannya hingga berlabuh di Tuban, atau ada yang mengatakan beliau di Gresik, dan mendarat di Pulau Jawa. Sunan Ampel kemudian melanjutkan perjalanannya ke Taulan yang merupakan pusat kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya yang telah menjadi istri Raja Majapahit. Waktu itu, kerajaan Majapahit yang sudah ditinggalkan oleh Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Gajah Wuruk telah mengalami kemunduran yang sangat drastis. Hal ini diakibatkan banyak adipati yang tidak royal kepada keturunan Hayam Wuruk. Prabu Prawijaya Limo, Pajak, dan Upeti tidak pernah sampai ke Majapahit, namun lebih sering dinikmati oleh adipati itu sendiri. Terlebih lagi adanya kebiasaan buruk para bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta, bermain judi, dan mabuk-mabukan. Raja Majapahit sangat sadar betul jika kebiasaan ini masih terus berlanjut, maka kerajaan akan menjadi lemah. Melihat hal tersebut, Bibi Sunan Ampel yang merupakan istri dari Raja Majapahit merasa khawatir dengan kondisi suaminya. Maka ia memberikan saran kepada suaminya bahwa ia mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal untuk mengatasi pemerosotan budi pekerti yang bernama Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yang disambut gembira oleh bibinya, dan Prabu Prawijaya memintanya untuk mendidik rakyat jelata dan para bangsawan agar memiliki budi pekerti yang mulia. Dan saat itu pula beliau menyanggupi permintaan dari Raja Majapahit tersebut. Setiap wali memiliki cara unik untuk meluaskan ajaran agama Islam di tanah Jawa, termasuk juga Sunan Ampel. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel memang berbeda dengan wali yang lainnya. Dakwah dengan kelas menengah ke bawah beliau melakukan dengan pembaruan dan pendekatan. Sedangkan ketika menghadapi orang-orang yang cerdik-cerdik, beliau menggunakan pendekatan intelektual atau logis. Beberapa wali lainnya menggunakan metode dakwah dengan menggunakan pendekatan seni budaya sebagai media dakwahnya.
Namun, Sunan Ampel memilih menggunakan pendekatan intelektual dengan memberikan pemahaman, wacana intelektual, dan diskusi cerdas, serta kritis yang dapat diterima oleh manusia. Pada dasarnya, seni budaya sebagai media dakwah alternatif yang memang tidak bisa untuk dibantah dan dilupakan karena sejarah juga membuktikan bahwa pendekatan kultur budaya yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo berhasil membuat ketertarikan tersendiri bagi masyarakat. Namun, pendekatan kultur budaya dinilai kurang relevan pada kalangan masyarakat menengah ke atas. Pendekatan intelektual untuk masyarakat kelas atas dinilai sangat relevan dengan menggunakan jalur yang ditempuh oleh Sunan Ampel dengan tetap independen dan konsisten dengan posisinya sebagai seorang ulama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.